Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'an Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi haditsih syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, rezeki, nikmat-nikmatnya yang tak dapat kita hitung. Semoga itu senantiasa bisa kita syukuri dan semoga kita menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita doakan kepada Allah tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat zuhur di Mushola Al-Hidayah, insyaallah pada kesempatan kali ini kami menyambung nasihat beberapa waktu yang lalu bagaimana hancurnya peradaban Islam, dan ini terkait pula dengan kisah yang 2 minggu terakhir sering kita dengar, bahwa berita-berita tentang Palestina, sehingga mungkin di sholat Jumat kemarin hampir seluruh khatib menyampaikan tentang kabar saudara-saudara kita di Palestina, karena memang para ulama menyeru kepada seluruh khatib untuk senantiasa menyampaikan khutbahnya tentang Palestina. Bahwa beberapa saat yang lalu kita juga berbicara tentang runtuhnya Palestina, bagaimana terjadinya perang salib yang pertama sekitar pada tahun 1099 Hijriah, dan hari ini Palestina pun dijajah kembali oleh bangsa Israel, yang hari ini bangsa Israel sudah mengaku sebagian wilayah itu adalah wilayahnya. Maka ketahuilah bahwa Israel Yahudi ini mempunyai sifat-sifat yang sebenarnya sifat-sifat para munafik, sifat-sifat para pengkhianat, yaitu sifat pengecut, dan itu banyak Allah jelaskan di surat Al-Hasyr. Di surat Al-Hasyr Allah banyak menjelaskan bagaimana sifat Yahudi Bani Nadir. Di salah satu ayatnya, di ayat ke-14 surat Al-Hasyr disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur ba'suhum bainahum syadid wa tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Tidaklah mereka memerangi kalian, kata Allah, orang-orang Yahudi, khususnya Bani Nadir pada waktu itu, umumnya seluruh Yahudi, Zionis diwakilkan hari ini. Tidaklah memerangi kalian kecuali fi qura muhassanah, di kampung-kampung yang dibentengi atau dari dalam benteng. Artinya mereka tidak berani perang duel satu lawan satu. Itu sifat Yahudi. Au min wara'i judur, atau mereka berperang dari sebalik dinding. Itu disebutkan dalam ayat. Karena memang orang Yahudi sejak di Makkah pun mereka tidak berani bertemu dengan Nabi. Bahkan sekedar bertanya saja Yahudi ini menyuruh orang-orang Quraisy untuk bertanya kepada Muhammad, apalagi untuk berperang. Maka itu disebutkan dalam ayat, mereka berperang dari balik benteng atau dari balik-balik dinding. Dan itu juga terjadi sampai hari ini.
Orang-orang Israel membangun dinding yang panjang antara pemukimannya dengan orang-orang Palestina, Muslim Palestina. Sekitar 700 kilo dinding yang mereka bangun, tingginya 8 meter, 700 kilo. Sini Pekanbaru itu sekitar 250 kilo. 3 kali bolak-balik, sini Pekanbaru, balik lagi Bukit Tinggi, balik lagi Pekanbaru. Begitu panjang dinding yang mereka bangun. Dan dinding itu dibangun kekhawatiran, ketakutan orang-orang Israel atas bom-bom istishhad atau bom bunuh diri yang mereka bilang orang-orang Palestina kepada perkampungan Israel di sana. Jadi apa yang Allah bilang itu terbukti kembali hari ini bahwa mereka adalah bangsa yang pengecut, bangsa yang pengkhianat, bangsa munafik yang tidak berani berhadapan langsung dengan kaum muslimin. Wa ba'suhum bainahum syadid, permusuhan di antara mereka sebenarnya keras. Dan kita menganggap mereka bersatu, sebenarnya mereka tidak bersatu. Hati mereka berpecah belah. Mereka hanya bersatu memerangi yang hak. Dalam masalah hal ini mereka berpecah belah, dan itu disebabkan mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin rahimakumullah. Maka mengapa kaum muslimin itu bisa dijajah? Maka kemarin beberapa saat yang lalu kita sampaikan bahwa salah seorang pakar pendidikan Islam, Dr. Majid Irsan Al-Kilani, menganalisa mengapa kaum muslimin mundur, mengapa kaum muslimin yang hebat bisa hancur di tangan-tangan musuhnya. Dan itu ditemukan jawabannya dalam hadis Nabi yang berbunyi, kemarin kita bahas yang pertama, idza azzamat ummati ad-dunya nuzi'at minha haibatul Islam. Apabila kaum muslimin itu telah mengagung-agungkan dunia, maka Allah cabut wibawa, Allah cabut kehebatannya dari kaum muslimin. Dan yang kedua, wa idza tarakat ummati al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar hurimat alaihim barakatul wahyi. Ketika kaum muslimin sudah mulai meninggalkan aktivitas amar ma'ruf nahi munkar, menyeru kepada yang baik, mencegah kepada yang munkar, kalau itu ditinggalkan, maka kata Allah, kata Rasulullah dalam hadisnya, Allah akan cabut keberkahan wahyu, Allah akan cabut keberkahan Al-Quran dari kaum itu, dari bangsa itu. Maka ketika perang salib itu terjadi, ketika kaum muslimin Palestina dibantai pada tahun 1099 Masehi itu, 3 tahun, sekitar 1096 Masehinya, Imam Al-Ghazali masih iktikaf di Masjid Al-Aqsa di bulan Ramadan. Dan beberapa saat setelah itu beliau menulis buku yang fenomenal yang berjudul Ihya Ulumuddin atau Ihya Ulumuddin, yang buku itu hampir dibaca oleh seluruh kaum muslimin di muka bumi ini hari ini. Dan di dalam buku itu ada bab yang berjudul Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Dalam bab itu dikutip sebuah kalimat oleh Imam Al-Ghazali, jatuh bangunnya umat ini, hidup matinya umat ini, itu tergantung pada aktivitas amar ma'ruf nahi munkarnya, menyeru kepada kebaikan. Kita ajak orang-orang yang ada di sekitar kita untuk berbuat baik, jangan cuek-cuek saja. Dan kita cegah orang-orang yang ada di sekitar kita untuk keburukan, walaupun mencegahnya dengan banyak cara, dengan lembut sampai dengan yang paling kasar, sampai mencegahnya dengan hati yang menolak kemungkaran itu, kemudian kita pergi kalau memang sudah tak mampu untuk mencegahnya. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda sesuai dengan hadis itu, idza tabaya'tum bil inah, kata Nabi, apabila kalian telah berjual beli dengan inah, jual beli yang dilarang dalam Islam, wattaba'tum adnabal baqar, dan kalian ikuti ekor-ekor sapi, atau kalian sibuk dengan beternak, waraditum bizar, dan kalian ridho dengan tanaman kalian, wa taraktumul jihad, dan kalian tinggalkan aktivitas jihad,
Kalian tinggalkan aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar. Kalian tinggalkan aktivitas dakwah. Sallallahu alaikum dzullan. Allah akan ratakan kehinaan kepada kalian semuanya, kata Allah. La yanzi'uhu minkum, dan kehinaan itu tidak akan Allah cabut hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian masing-masing, yaitu kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang ketiga adalah idza tasabat ummati saqatat fi ainillah. Apabila umatku sudah saling caci mencaci, apabila umatku sudah saling menghina, apabila umatku sudah saling menyalahkan satu sama lain, pada waktu itu, bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, sebelum pembantaian kaum muslimin di Palestina pada waktu itu, kaum muslimin sibuk perang antar mazhab. Kaum muslimin sibuk menyalahkan satu mazhab dengan mazhab yang lain. Padahal 4 mazhab yang sudah diakui seluruh ulama itu diperbolehkan, dipersilahkan kita untuk mengikutinya. Mengikutinya salah satu dari Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, silahkan. Dan itu ikhtilaf al-ulama, itu adalah perbedaan ulama. Dan hari ini itu bukan ikhtilaf, itu dibahas sebagai bid'ah yang mengada-ada. Hari ini itu bid'ah. Dulu itu ikhtilaf, perbedaan antar ulama. Mereka sesama mereka saja tidak bermusuhan. Jangan sampai yang bermazhabnya yang malah bermusuhan. Dan seharusnya kita berhenti dari bermusuhan seperti itu. Maka ketika itu, bahkan di kampus Imam Al-Ghazali, orang sampai bunuh-bunuhan karena berbeda mazhab, berbeda kelompok, berbeda manhaj. Maka berhentilah untuk menyalahkan. Habis tenaga kita untuk itu, sementara musuh-musuh Islam senang melihatnya. Maka ini mirip dengan hadis Nabi, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'a ala akalatu ala qas'atiha. Faqala qail wa min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Qala bal antum yawma idzin katsir walakinnakum gutha'un ka gutha'is sayl. Wa la yanza'anna Allahu min suduri aduwikum al-mahabbata minkum wa la yakdifanna Allahu fi qulubihim al-wahn. Faqalu wa mal wahn qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kata Nabi, nanti di akhir zaman akan tiba masa umat Islam seperti hidangan di atas meja makan, layaknya hidangan di atas meja makan, dan musuh-musuhnya dengan kelaparan siap menyantap makanan itu. Perhatikanlah bagaimana Nabi memisalkan umat Islam seperti makanan, seperti benda mati. Jangankan untuk membela, bertahan saja tidak mampu. Maka para sahabat ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah pada waktu itu kita sedikit ya Rasul? Kata Rasul, walakinnakum katsir. Waktu itu kalian jumlahnya banyak sekali. Walakinnakum gutha'un ka gutha'is sayl. Tapi banyaknya kalian itu tidak lebih seperti buih di lautan. Tidak ada kekuatannya, tidak ada gunanya, tidak ada pengaruh sama sekali. Buih, seperti buih di lautan, tidak ada kekuatannya, karena kena 3 penyakit yang tadi. Maka setelah itu apa kata Rasulullah? Allah cabut rasa takut dari dada musuh-musuh kalian. Jadi musuh kalian sudah tidak takut lagi. Kemudian Allah campakkan penyakit wahan ke dalam hati kalian. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu wahan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, cinta dunia dan takut akan mati. Orang kalau sudah cinta sama dunia, cinta sama hartanya, cinta sama bagian dunianya, maka dia takut dengan kematian. Maka pada waktu itu jumlah kaum muslimin banyak. Hari ini kaum muslimin jumlahnya lebih 1 miliar di muka bumi ini. Dari populasi manusia sekitar 8 atau sampai 9 miliar kaum muslimin di dunia, manusia di muka bumi ini. Lebih 10% populasi kaum muslimin. Jumlahnya banyak 1 miliar, tapi kekuatannya tidak ada. Israel yang sedikit mampu mengalahkan, mampu menguasai Palestina. Walaupun hari ini Palestina bergejolak,
kita doakan sebagai orang-orang muslim. Kita doakan mereka, saudara-saudara kita, terus berjuang dan membela hak mereka, mengusir penjajah-penjajah Israel. Karena walau bagaimanapun itu adalah tanah Palestina. Kita doakan, kita bantu semampu kita, dan jangan sibuk menyalahkan mereka. Jangan sibuk mencari celah mereka, karena mereka hari ini butuh bantuan doa dan mungkin sedikit harta yang kita punya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.